SD Muhammadiyah Metro Pusat. Sebuah program acara yang membuat puasa kita hari ini menjadi semangat. Perkenalkan, saya Nasyita Aulia Hanidiani, biasa dipanggil Hanin. Pada kesempatan kali ini, saya tidak sendirian loh, dan ditemani sahabat-sahabat saya yang hebat dan selalu semangat, yakni Perkenalkan, nama saya Jihan Zahra Talita, biasa dipanggil Jihan. Oh iya, sahabat Inspira di rumah, bagaimana kabarnya? Masih semangat kan puasanya? ya pastinya dong. Sahabat Inspira di rumah masih semangat menjalankan ibadah puasa karena di bulan yang suci ini banyak sekali amalan-amalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi sangatlah rugi jika kita menyia-nyiakannya. Semoga sahabat Inspira di rumah sukses menjalankan ibadah puasa sampai akhir Ramadan. Amin. Hanin, emangnya berapa hari lagi sih kita berpuasa? Sudah tidak sabar nih ingin cepat lebaran. Wah, si Jihan sudah ingin lebaran aja nih, sama dong dengan aku. Oh iya, maaf ya sahabat Inspira. Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dan langsung sampai pemateri kita hari ini. Telah bergabung bersama kita Ustadz Dr. Bairus Salim MPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Sahabat Inspira di rumah, Ustadz Bairus ini pernah menjadi juara pada lomba teknologi inovasi terapan yang diadakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kota Metro pada tahun 2016 dan beliau juara 1 loh, beri tepuk tangan. Ustadz boleh sedikit dijelaskan? Alhamdulillah dengan izin Allah tahun 2016 itu ada event di Kota Metro ini, yaitu event lomba teknologi ya tepat guna. Ya, Alhamdulillah Ustadz terpilih sebagai juara 1. Tahun berikutnya naskah yang sama saya ikutkan ke provinsi, Alhamdulillah juara 2. Tahun berikutnya saya ikutkan ke nasional, finalis. Baik Ustadz, materi kita hari ini adalah kiat-kiat hatam Al-Quran di bulan Ramadan. Silakan dijelaskan Ustadz agar sahabat di rumah paham, silakan. Mbak Hanin dan Mbak Jihan, sebagai seorang muslim tentu kita harus punya target dong ya. Nah, minimal hatam sekali selama bulan Ramadan, kalau bisa lebih dari sekali. Nah, untuk bisa hatam minimal 1 kali tentu kita harus punya kiat ya, punya strategi. Nah, ada 4 strategi yang bisa kita mainkan. Yang pertama, meluruskan niat ya, untuk apa kita hatam Al-Quran, yaitu untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak loh keutamaan kita membaca Al-Quran. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dijelaskan bahwa 1 huruf yang kita baca itu akan dibalas dengan 10 kebaikan. Dahsyat nggak kira-kira? Luar biasa. Nah, kalau kita sudah punya azam, punya niat yang kuat, insya Allah ya kita akan mendapatkan kemudahan. Sebagaimana pepatah Arab, idza sadaqal azmu wa duhas sabil. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua adalah membuat rencana. Ingat loh, kegagalan kita membuat rencana itu sama dengan kita merencanakan kegagalan. Nah, sebagai bentuk dari rencana yang kita siapkan adalah membuat kolom evaluasi atau monitoring harian. Nah, kita kan ingin misalnya target 1 bulan selama Ramadan ini 1 juz, 1 kali hatam. Berarti setiap harinya berapa? 1 juz. Nah, bagaimana supaya 1 hari dapat 1 juz? Nah, waktu yang sangat efektif untuk membaca Al-Quran adalah sebelum atau setelah sholat fardu. Kalau kita merencanakan sebelum, berarti
15 menit atau 20 menit sebelum sholat kita sudah berada di tempat sholat, berada di masjid atau musola, kita ngaji. Nah, satu juz itu terdiri dari 20 halaman. Maka kalau target satu hari satu juz, kita melaksanakan sholat 5 kali, kan sholat wajib dalam sehari semalam, berarti setiap kali kita mau sholat atau setelah sholat, baca berapa halaman? 4 halaman, 20 bagi 5. Insya Allah dalam satu hari kita selesai membaca satu juz. Kemudian yang ketiga adalah implementasi. Kalau tadi kan merencanakan, nah kita implementasi. Tidak hanya pandai merencanakan, tapi langsung kita eksekusi. Nah, setiap kali sholat kita mendapat berapa? 4 halaman. Baik kita baca sebelum sholat atau setelah sholat. Nah, setelah kita baca, kemudian dapat satu juz sehari semalam, kita tulis di kolom monitoring kita. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, ini tidak kalah pentingnya ya. Karena kita adalah makhluk yang lemah, butuh pertolongan kan? Nah, sebaik-baik penolong siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita minta pertolongan Allah supaya Allah tetap memberikan kemantapan, memberikan kesehatan, memberikan semangat untuk kita membaca Al-Qur'an minimal satu hari satu juz. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat Imam Abu Dawud mengajarkan sebuah doa yang luar biasa dahsyatnya. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, kata Nabi. Ya, jadi Nabi saja itu meminta pertolongan kepada Allah, lebih-lebih kita kan? Nah, ya Allah, kata Nabi, bantulah saya untuk senantiasa berzikir kepadamu. Sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Qur'an, kata Imam Asy-Syafi'i. Kemudian bantulah saya ya Allah untuk senantiasa bersyukur atas nikmatmu. Bantulah saya untuk senantiasa beribadah dengan baik kepadamu. Ya. Itu doa pertama. Doa yang kedua, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Dalam riwayat Ibnu Hibban. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas materi yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat Inspira yang berbahagia, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Ustadz, saya ingin bertanya. Mengingat sekarang sudah zaman modern, banyak orang yang memiliki handphone pintar. Ada yang membaca Al-Quran lewat aplikasi HP. Boleh tidak jika kita membaca lewat HP tersebut? Apakah amalannya sama dengan amalan membaca Al-Quran secara langsung? Adakah hukumnya? Seiring dengan kecanggihan teknologi di mana Al-Quran tidak saja ditulis di lembaran kertas, tapi juga sudah berupa media digital gitu ya, maka kita boleh membaca Al-Quran melalui media digital seperti HP, laptop, dan semisalnya. Boleh, tidak ada larangan. Semua ulama sepakat tidak ada yang melarang. Jadi boleh. Nah, kemudian apakah sama ya keutamaan atau nilai yang akan kita dapatkan dengan membaca Al-Quran melalui HP? Ya. Menurut saya sama, mau kita baca melalui HP maupun melalui mushaf kertas itu sama. Itu kan hanya media saja. Ya. Memang ada sebagian ulama yang mengatakan berbeda, tapi kalau Ustadz sama saja. Karena di dalam dalil-dalil yang pernah Ustadz baca, ya, nilai keutamaan itu akan didapatkan pertama, kehusyuan kita di dalam membaca. Jadi kalau kita membaca Al-Quran lewat HP terasa khusyuk, ya nilainya akan sama dengan kita membaca Al-Quran mushaf kertas juga dengan cara yang khusyuk. Seperti itu. Kemudian yang kedua, tartil. Jadi membaca dengan tartil.
Nah, orang yang terbata-bata, kata Nabi dalam sebuah hadis disebutkan, itu dapat 2 pahala. Sementara yang tartil, yang lancar, itu lebih dari 2 pahala. Nah, setingkat sederajat dengan para malaikat yang mulia, kata Nabi. Nah, seperti itu. Nah, jadi bukan karena medianya, tapi karena kekhusyuan kita, ketartilan kita di dalam membaca Al-Quran. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasan dan segala ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Ustadz sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, ya Jazakallahu Rabbal khairan. Baik, sahabat Inspira di rumah, demikianlah podcast kita pada sore hari ini. Sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Saya Hanin Dan saya Jihan. Kami pamit undur diri. Reporter Cilik Inspira Magazine. Kami beraksi mencari informasi. Yes, yes, yes. Wassalam.